Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulnisa Riza dengan NPM 2578-2065. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang Lab Session 14 Client App dan Final Integration. Pada sesi terakhir ini, mahasiswa akan membangun sebuah aplikasi klien berbasis terminal CLI yang berfungsi sebagai user interface untuk berinteraksi dengan REST API Smart Environment yang telah dikembangkan pada lab sebelumnya. Kemudian aplikasi ini mensimulasikan pemanfaatan REST API Smart Environment di jaringan secara satelit menggunakan HTTP request call. Kemudian aplikasi klien ini harus mendeteksi role pengguna secara dinamis untuk menyembunyikan atau menampilkan fungsi ionalitas, memformat respon server ke bentuk visual table hierarki di terminal, menangani pemblokiran data sensor jika perangkat berstatus maintenance, serta menerapkan penanganan error jaringan agar aplikasi klien tidak crash jika server backend mati mendadak. Kemudian struktur file projectnya itu yaitu sistem simulator, ada file client npm, dan kemudian ada folder lagi yaitu smart end project. Kemudian dalam smart end project itu ada app npm py dan models npm py. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti itulah. Kemudian fitur dan logika yaitu pada menu awal menampilkan pilihan untuk login, meminta input username dan password dari user melalui terminal, kemudian mengirimkan request post atau login npm, kemudian menyimpan string token JWT yang diterima ke dalam variabel lokal klien dan berpindah ke menu utama. Kemudian menu utamanya itu setelah sukses login ada view all nodes, kemudian ada add the new node, kemudian ada control node, delete node, kemudian generate telemetry, kemudian view node telemetry, kemudian view system logs, kemudian logout. Oke, untuk memastikan klien app berfungsi sesuai dengan spesifikasi di atas, proses pengujian akan berpedoman pada kumpulan user story yang dapat diunduh pada link ini. Kebetulan saya sudah mendownload user story-nya. Oke, di sini ada U1 sampai U12. Oke. Pada nomor 1 ada fresh database dan toss-seeding verification. Dia itu menghapus atau membersihkan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash. Hasil yang diharapkan adalah file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, mendatakan fungsi db create all, dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, jadi yang pertama itu kita akan menghapus folder yang awalnya tuh ini, yang bernama intense ini akan kita hapus. Kemudian kita akan menjalankan apy Python app 2578 2065. Kita jalankan. Oke, di sini sudah ya. Nah, dan di sini juga dia otomatis membuat database baru seperti hasil yang diharapkan tadi. Kemudian kita akan Oke.
Kemudian yang kedua, penolakan akses akun tidak terdaftar. Menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Kemudian klien app menampilkan pesan error atau respon kode 401 you authorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Oke, di sini kita akan menjalankan klien. Oke, kita akan mencoba login dengan username dan password yang salah. Admin Shirley. Kemudian passwordnya 12. Oke, di sini 401 berhasil di sini dan login gagal, error username atau password salah. Oke, di sini dia sudah berhasil ya. Jadi yang kedua kita berhasil. Dia menampilkan pesan error respon kode 401. Lolos. Kemudian yang ketiga, login sukses dan token saving view role. Login sebagai role viewer, hasil dari seeding. Login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Kita akan masuk ke viewer, kita akan login. Viewer 1, 2, 3. Oke, di sini login berhasil ya. Dan ini JWT. Nah, JW tokennya itu ini ya. Ini tokennya itu sudah keluar ya. Nah, sini juga seedingnya itu juga sudah keluar ya. JWT berhasil diterapkan dan simpan di memori lokal klien. Oke, yang use 3 sudah berhasil. Kemudian keempat, hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu viewer all nodes. Klien app berhasil menampilkan tabel node perangkat yang rapi, data dari hasil seeding, dan terminal server Flex mencatat log masuk HTTP GET atau nodes npm 200. Oke, kita akan memilih menu view all nodes. Di sini dia langsung keluar node-nya dan dia juga rapi sesuai dengan flag 8. Kemudian di sini juga 12.01 200. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian pemblokiran aksi manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk HTTP put atau nodes npm 403. Akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Jadi kita
kita tidak bisa menjalankan pemblokiran ya, karena di viewer ini dia hanya terdiri dari view all nodes, view telemetry history, kemudian logout ya. Terus di sini tadi itu ini tadi tuh dia itu gimana ya? Dia tuh adanya tuh di dalam admin. Jadi di dalam admin itu dia tuh ada 8. Jadi viewer ini dia hanya ada 3, yaitu view all nodes, view telemetry history, dan logout. Jadi kita tidak bisa menjalankan yang use ke 5. Oke, kemudian ke session management logout dan token clearing. Memilih menu logout pada client app. Client app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan memutihkan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Oke, kita sepertinya kita akan logout dulu ya. Oke, kita akan logout, sudah berhasil. Dan app melempar user kembali login dan memutih token JWT di dalam variabel memori lokal terhapus. Oke, sudah berhasil. Kemudian memutihkan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Kita akan menjalankan. Oke, kita coba 2 deh. Oke, pilihan tidak valid, berarti itu JWT kita itu sudah bersih. Oke. Kemudian login akses administrator. Lakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawahan hasil dari seeding. Login sukses, kalian app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Berarti di sini kita akan login ke admin ya. Di sini kita akan login admin 1, 2, 3. Oke, login berhasil. Kemudian login selesai, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Oke, di sini berarti kita sudah lolos ya. Nah, pada admin tadi yang sudah saya jelaskan, di admin tadi dia tuh ada isinya 8 yang tidak ada di viewer. Yang di viewer tadi itu kan cuma ada 168 yang kita tidak bisa menjalankan pemblokiran tadi. Jadi di sini dia benar ya. Yang pada admin dia ada view all nodes, ada new node, delete node, control node, generate telemetry, view telemetry history, kemudian view system logs logout. Oke, lanjut ke 8, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control node, memasukkan ID node yang awalnya berstatus aktif, kemudian lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance.
Ini udah kerekam kan ya? Oke, udah. Client app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk ke HTTP put atau nodes npm 200. Berarti di sini kita akan memilih yang mana ya tadi ya? Oh ya, ke control node ya. Di sini kita masuk ke 4. ID node-nya ID node 1. Oke, masukkan ID node 1. Kemudian status barunya yaitu main tense. Iya kan? Di sini kita akan mengubah status operasionalnya menjadi main tense. Oke. Sudah. Oh iya, di sini typo ya. Ada sedikit kesalahan dalam mengetikkan main tense. Main tenant. Salah, astaga. Kayaknya kita akan menghapus node-nya yang telah kita masukkan tadi ya. ID node-nya main error ya. Biarin aja, coba kita masuk lagi ke klien aja. Oke, di sini kita login lagi. Admin password 123. Oke, di sini kita 4 1, kemudian kita masukkan main tenant. Oke, di sini node berhasil diperbarui. Oke. Menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk HTTP node 200. Oke. Masuk ya, ini ya. Kemudian masuk ke 9, pembuktian otomatisasi audit trial. Memilih menu view system logs pada client app. Muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Oke, kita akan memilih 7 ya. Oke, di sini sudah terupdate ya. Dia itu membuktikan bahwa aksi di US8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Oke, di sini sudah terlihat ya ada 1 update node, kemudian node ID-nya, kemudian ada waktunya. Sudah lolos ya.
Selanjutnya ke-10, pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view not telemetry, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari use 8. Klien app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Oke, kita akan langsung saja ke view not telemetry. Nah, ID node-nya perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari use 8. Oke. 1. Oke, dia ada output yaitu node sedang maintenance ya, yang dimana dia sudah sesuai memunculkan pesan peringatan khusus akses tolak. Ini yang satu maintenance hasil dari use 8. Oke. Sudah ini ya, sudah lolos, dan di sini juga ada get nodes telemetry 403. Kemudian 11, simulasi server keras atau jaringan putus. Biarkan CLI dari klien app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server flash untuk mematikan server secara paksa. Ctrl+C kembali ke client app dan pilih menu view all device. Client app tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback. Python block try expect harus sukses merekam connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Oke, jadi di sini kita akan mematikan CMD di Python app, yaitu dengan Ctrl+C. Oke, di sini kita sudah keluar ya. Kemudian kita akan memilih menu view all device. Jadi di sini aku adanya view all nodes nomor 1. Nih. Oke, di sini server tidak dapat dihubungi. Di sini sudah sesuai ya dia. Tidak ini keras atau melainkan harus sukses menangkap error gagal terhubung ke server. Oke, di sini sudah lolos ya di user 11 ini. Di sini punya saya server tidak dapat dihubungi. Kemudian ke 12, recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Kemudian klien app secara otomatis sukses terhubung kembali ke auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel invariant secara normal. Oke, di sini berarti kita akan menjalankan kembali flash ya, server flash. Jadi di sini kita akan menjalankan lagi Oke, sudah jalan ya. Ini yang restart dbg. Oke, sudah. Kemudian menjalankan kembali menu view all device, yaitu view all nodes. Oke, sini sudah berhasil, dimana hasilnya sudah seperti yang di sini, klien app
secara otomatis sukses terhubung kembali auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventory secara normal. Oke. Di sini sudah sesuai ya, seperti yang kita ubah pada user yang di sini tadi, yang kita mengubah menjadi main tense. Ini, jadi dia sudah berubah menjadi main tense. Oke. Jadi di sini sudah lolos semua ya. Secara normal ke server yang baru menyala dan menampilkan data inventory. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.